dalam pengarahan harian tersebut. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama reporter VOA Virginia Gunawan langsung dari Alexandria, Virginia, Amerika Serikat. Halo, selamat malam Virginia. Selamat pagi waktu Amerika Serikat. Ya, Virginia, bisa diinformasikan kepada kami dan juga pemirsa apa yang berbeda dari arahan harian Donald Trump jika dibandingkan dengan pada April lalu sebelum Presiden Trump ini absen? Ya, jika selama ini kita sering melihat Presiden Donald Trump menganggap remeh atau mengecilkan pandemi COVID-19, namun dalam pengarahan harian yang diberikan setelah absen tersebut menunjukkan bahwa Trump mengubah sikapnya dan mengajak warga Amerika Serikat untuk menggunakan masker. Selain itu, Presiden Trump juga menyebut bahwa pandemi COVID-19 akan membuat keadaan menjadi lebih buruk dulu sebelum nantinya akan berubah menjadi baik. Ini mengikuti data kasus positif COVID-19 di Amerika Serikat yang mencapai 4,12 juta kasus positif dengan sedikitnya angka meninggal hingga 146.000 orang. Selain itu, Presiden Donald Trump juga menyampaikan pembatalan konvensi Partai Republik yang awalnya dijadwalkan akan berlangsung selama 4 hari di Jacksonville, negara bagian Florida, dengan alasan timing yang kurang tepat atau penempatan waktu yang kurang tepat melihat lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di Florida. Namun masih ada konvensi yang jauh lebih kecil yang hanya akan berlangsung selama 4 jam di Charlotte di negara bagian North Carolina untuk secara formal menominasikan kembali Presiden Donald Trump sebagai kandidat presiden dari Partai Republik. Menurut para pengamat, perubahan sikap ini terjadi akibat adanya dilihat menurunnya angka approval atau persetujuan warga Amerika Serikat terhadap cara atau bagaimana Presiden Donald Trump menangani pandemi COVID-19. 4 bulan menjelang pemilu AS, Presiden Donald Trump dari jajak pendapat yang disampaikan oleh Gallup menunjukkan tertinggal 13 poin dari lawannya kandidat dari Partai Demokrat, Joe Biden. Selain itu, Donald Trump juga menyegerakan produksi vaksin, salah satunya dengan Operation Warp Speed dari Kongres, di mana operation tersebut akan menggelontorkan dana sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat untuk percepatan pembuatan obat dan vaksin COVID-19 yang akan diterima oleh warga Amerika Serikat. Saat ini sedikitnya ada 5 perusahaan yang telah menerima dana tersebut. Namun termasuk kontrak dengan perusahaan Jerman Pfizer dan BioNTech yang menerima 1,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 27,7 triliun rupiah. Dan itu juga Virginia, kita ketahui bahwa pada saat pandemi COVID-19 ini juga menjadi salah satu penyebab ketegangan antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Lantas bagaimana perkembangannya hingga saat ini, Virginia? Selasa waktu Houston, pemerintah Amerika Serikat memerintahkan pemerintah atau kantor konsulat Tiongkok di Houston, Texas untuk menutup akibat dugaan mata-mata dan pencurian data ilmiah terkait pembuatan vaksin virus corona. Sementara itu, Tiongkok juga mengancam untuk membalas perlakuan dari pemerintah Amerika Serikat ini dengan menutup konsulat jenderal Amerika Serikat yang ada di Chengdu yang strategis karena dekat dengan Tibet. Saat ini Amerika Serikat dan Tiongkok seolah berada dalam perang dingin karena kedua negara tersebut sering bertikai, terutama dengan statement-statement yang dikeluarkan oleh Presiden AS Donald Trump terkait misalnya dengan penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintahan Tiongkok, lalu juga adanya sentimen anti-Tiongkok terkait pandemi COVID-19 tersebut. Selain itu juga ada blokir yang dilakukan oleh pemerintahan AS terhadap perusahaan teknologi yang lekat dengan petinggi Partai Tiongkok, Huawei, dan juga mengajak sekutu-sekutu Amerika Serikat untuk memblokir Huawei. Selain itu juga ada penindasan demokrasi yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap Hong Kong dengan pengeluaran Undang-Undang Keamanan Nasional yang dibalas oleh pemerintahan Trump dengan undang-undang yang bisa menyita aset yang dimiliki oleh pejabat Tiongkok di Amerika Serikat. Isu tentang Tiongkok ini diprediksi masih akan terus mempengaruhi pemilu Amerika Serikat, terutama isu terkait perang dagang yang berlangsung antara kedua negara tersebut dan saat ini sangat berdampak negatif terhadap kedua negara tersebut. Fajri Dewita.
Baik, Virginia Gunawan melaporkan langsung dari Alexandria, Virginia, Amerika Serikat. Terima kasih atas informasinya. Selamat bekerja kembali dan tetap jaga kesehatan.